Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bisa Jadi Horor. Kali ini saya Gerut masih ditemani bersama masyarakat. Kita akan bicara tentang apa tadi? Eh, Pengaruh budaya dalam hantu-hantu di jam. Jadi kayak apa sih yang mempengaruhi kayak gitu ya? Iya, mempengaruhi dari asal usul atau bentuk-bentuk dan sebagainya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang itu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-temannya agar channel ini kedepannya lebih baik lah daripada hari ini. Oke, gimana masyarakat tentang apa ya tadi yang kita bahas? Pengaruh budaya ya. Pengaruh budaya. Jadi pengaruh budaya dalam membentuk suatu konsep tentang hantu ya. Iya. Kalau di Indonesia itu kan kita sering kali bertanya-tanya hantu itu sebenarnya asal muasal dari mana? Dari mana kayak gitu? Dan juga kenapa harus mengambil bentuk itu? Nah, kalau secara nalar saja ya, kalau kita mau menggunakan logika saja kan, hantu itu kan sebenarnya tercipta dari rasa ketakutan terdalam oleh masyarakat. Iya benar. Suges. Ya, jadi makanya kalau mungkin kita dalam lebih masuk ke dalam lagi, kalau konsep tentang hantu, iblis, jin dan sebagainya, mungkin dia itu menyerupai bentuk-bentuk apa yang ditakuti oleh manusia. Imajinasinya orang itu ya. Iya, gitu ya. Pada saat itu dan pengaruhnya tentu saja adalah budaya. Budaya benar. Karena apa yang sering dilihat dan apa yang mungkin menyeramkan kayak gitu kan. Iya. Jadi terrefleksi lah. Terrefleksi dari itu. Nah, para sosok-sosok ini biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerupai hal-hal yang ditakuti, misal pada masa itu atau pada orang-orang tertentu. Kayak sekarang misal kayak contohnya mungkin kayak pocong kayak gitu. Pocong. Ya. Karena mati seringkali yang muslim kan dipocong kayak gitu kan. Yeah. Jadi hantunya kita ambil misal pocong tadi ya. Pocong itu kan diambil dari budaya tentang orang muslim. Jadi sebelum kedatangan muslim itu kan tidak ada hantu pocong. Nah, makanya hadirlah hantu pocong berarti kan karena budaya muslim itu sudah tersebar itu. Iya benar. Jadi orang-orang pada masa itu awal-awal tentang adanya mungkin tersebarnya agama Islam di Nusantara, maka orang-orang tersebut membangun sebuah sugesti atau rasa takut terhadap kematian. Karena orang yang meninggal dibungkus oleh kain kafan itu menjadi sebuah momok yang menakutkan untuk masyarakat pada zaman itu, mungkin bahkan hingga sekarang. Iya benar. Karena ini masih eksis nih. Iya benar. Soalnya tadi kan kita membicarakan hantu-hantu yang bisa dikatakan terancam atau hampir mengalami kepunahan. Iya. Nah, itu ada hubungannya sama pautannya dengan budaya ini. Benar. Misal kalau dulu seperti tadi itu yang barusan hantu-hantu yang punah, kita pernah mendengar hal tersebut, tapi laporan atau tentang kisah-kisah yang baru-baru ini tuh sudah nggak ada. Iya. Makanya itu tergantung menjadi pengaruh budaya. Kalau hantu dulu, misal Buto itu kan terinspirasi dari mungkin entah cerita atau entah apa ya. Orang-orang yang punya ilmu mungkin ya juga. Iya. Tapi di kebudayaan yang kesini, misal di agama Islam kurang mengenal konsep raksasa ya. Nah, jadi mungkin timbulnya bukan dari budaya sekarang tapi dari budaya yang lampau. Kalau selain buta mungkin kayak tadi ada hantu yang ganjil-ganjil seperti kepala terbang, kepala menggelundung, terus mungkin ada hantu tangan. Iya benar. Ada hantu apalagi ya? Suara-suara yang menakutkan dan sebagainya. Iya. Nah, itu kan tercipta dari inspirasi budaya pada masa itu yang biasanya itu kalau malam orang jarang keluar. Malam itu masih sepi, nggak ada lampu, disakralkan. Terus kayak suara-suara, karena dulu mungkin keseniannya
menggunakan gamelan itu menjadi mungkin efek kayak misal lagu Lingsirungi. Iya. Kita kan generasi sekarang menganggap itu adalah hal horor. Iya benar. Padahal sebenarnya itu enggak sama sekali. Iya. Nah seperti itu. Jadi efek budaya dalam dunia hantu-hantu ini memang signifikan sekali. Terus kayak gini lah, misal kayak contohnya yang modern kan Suster Ngesot. Ya. Itu aja terkenal kan gara-gara difilmkan. Kan kayak gitu dulu kan. Dan Suster Ngesot itu kan kebanyakan di rumah sakit. Jadi jarang lah Suster Ngesot bisa di balai desa kayak gitu kan, maksudnya nggak mungkin, itu kesasar. Mungkin ini malah perangkat desa ngesot, iya itu mungkin lebih seperti itu. Tapi nggak mungkin, maksudnya kadang kayak gitu karena orang kemenset. Iya. Orang kemenset kayak gitu, jadi oh iya ada Suster Ngesot, terus ya kenapa Sundel harus bolong gigirnya kan lucu. Iya. Maksudnya kronologinya itu keguguran. Yang hamil kan depan, terus kenapa yang bolong belakang kayak gitu loh. Kan kalau dipikir-pikir secara logika itu nggak masuk akal ya. Tapi kan ada emang orang yang meng-create lah, yang meng-create, membuat imajinasi iya kayak gini gitu. Nah, jadi dia ada kayak gitu. Atau bahkan kan cerita itu ya, bahkan muasal pun itu banyak yang menerka-nerka juga. Misal begini tadi, seperti apa? Orang hamil meninggal dalam posisi hamil, nanti bayinya keluar menjadi mungkin tuyul atau bajang dan sebagainya, keluar dari punggung. Itu kan sebuah rekaan. Benar. Terkaan. Jadi dia itu mengira-ngira. Mungkin saja ya asal-usulnya dari situ. Iya benar. Sebenarnya kan kita nggak tahu. Nggak tahu karena itu kan di-create ya tadi, itu yang dibuat lah, diciptakan untuk mendramatisir kayak gitu. Bisa aja untuk mendramatisir, bisa aja untuk ibaratnya proses masyarakat untuk memahami, mencoba memahami. Tapi kalau kayak menurutku sendiri sih, kalau Sundel bolong itu misal kayak gitu kan nggak mungkin semua orang yang sedang hamil terus kayak gitu jebol kayak gitu kan, dikikir kan, maksudnya ada tulang lah, kayak gitu kan, lewat depan aja udah enak kayak gitu kan, ya udah nggak ada apa-apa aja malah lewat belakang gitu. Ya kalau secara logis ya justru kenapa harus jebol? Iya benar. Padahal kan udah ada jalan keluarnya. Ya kayak gitu, ya kayak contohnya aja karena kita bicara tentang budaya yang mempengaruhi lah intinya perwujudan dari makhluk-makhluk halus kayak gitu. Kayak misal kayak kecelakaan kan kadang kita melihatnya kan orang-orang korban kayak gitu kan, karena yang kita tahu kayak gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu sih, maksudnya jadi imajinasi kita yang menggambarkan apa wujud yang dilihat. Iya, saya setuju itu. Selain itu, misal ini kita katakan makhluk halus ya. Makhluk halus atau hantu, mungkin jin dan sebagainya, yang mungkin cara penyebutannya seperti itu. Kita sendiri pun sebagai manusia tidak tahu hakikat wujud asli dari mereka. Benar. Makanya mereka itu juga mengambil apa yang ditakuti manusia saat itu. Makanya seperti itu, budaya pun pengaruh, dan juga lingkungan juga sangat penting. Misal tadi kayak seperti kecelakaan, misal katakanlah saja kepalanya putus, nanti muncul juga nih hantu yang tidak ada kepalanya. Seperti itu. Karena orang ke mindset bahwa kepalanya kayak gitu kan. Yeah. Nah, ngomong soal tadi? Soal kebudayaan yang mempengaruhi. Kalau di Jawa dulu bahkan ada namanya seperti kerajaan hantu. Iya benar. Ada hierarkinya. Iya. Itu juga terpengaruh oleh konsep agama juga. So, dulu itu ada namanya, itu kalau tidak salah ya, mungkin bisa dikoreksi nanti oleh para viewer, itu dari serat, namanya serat calon arang. Itu disebutkan, itu namanya kalau tempat paling wingit yang dijadikan mungkin pusat kerajaan atau markasnya para hantu itu disebut Setra Ganda Mayit. Nah, di situ penguasanya itu ada namanya Batari Durga. Penguasa dari setan-setan itu ya. Dan ada lagi bapaknya itu namanya Kalika kalau tidak salah. Dan menurut
di serat tersebut itu apa namanya, kekuatan dari makhluk halus ini sudah di luar nalar manusia, karena bisa membuat wabah dan sebagainya ya. Contoh saja tadi Kalika itu bawahannya Batari Durga ya, ini dia punya kekuatan yang bisa merasuki orang yang alim dan juga bisa menurunkan wabah ke seluruh penjuru negeri. Itu dulu. Misal kalau kita corona nih, kalau orang zaman dulu corona itu mikir saja corona itu bisa datang dari takut. Iya benar-benar. Kayak dari hal-hal yang nggak kelihatan lah ya. Lah kaitannya apa cerita ini dengan budaya? Dengan budaya dan keagamaan dan lain-lain. Ini terinspirasi dari budaya zaman itu yang mayoritas masih pemeluk agama Hindu-Buddha. Iya benar. Nah, Batari Durga ini sendiri aslinya kalau menurut dari apa namanya, kitab-kitab Jawa kuno itu, dia sendirinya itu aslinya adalah seorang bidadari cantik atau dewi yang dikutuk menjadi hantu. Ya hantu atau intinya makhluk-makhluk jahat lah seperti itu. Nah, dia sendiri juga melakukan hal-hal yang ini sampai akhirnya diruat oleh si tokoh protagonis itu, ada kalau tidak salah itu Bima dan juga Sadewa atau siapa itu, saya juga lupa, mohon maaf. Setelah itu kalau kita kalau kita nalar ya numerologi, berarti kan itu datang dari cerita. Di cerita itu selesai nih dia, karena berhasil diruat, si Dewi yang terkutuk menjadi Durga ini sudah kembali menjadi Dewi, harusnya ceritanya kan selesai. Tapi kan itu berkembang di masyarakat ini, bahkan mungkin jejak-jejaknya hingga saat ini masih ada. Kayak Setra Ganda Mayit, itu kalau masyarakat Jawa masih percaya itu ada di beberapa titik kayak gitulah ya, di daerah-daerah tertentu. Seperti kalau misalnya bahkan ini di kitab-kitab Jawa kuno itu juga mungkin masih relevan hingga saat ini. Makhluk-makhluk halus itu suka sekali bertempat itu di perempatan jalan, terus di pertemuan 4 mata air, atau tempuran lah, tempuran. Terus rumah kosong, itu masih relevan hingga sekarang, karena di orang-orang Jawa kuno juga percaya ini dengan teori seperti ini. Karena kalau mungkin ya, kalau zaman dulu kan ilmunya dari apa sih namanya itu, niteni apa sih, karena memang udah berulang berkali-kali, jadi itu siklus ya, menjadi kayak bahan acuan lah intinya. Kalau kayak gini pasti bakal ada kayak gitu, menjadi sebuah kepercayaan. Nah, artinya peran budaya dalam hal tersebut artinya dipercaya masyarakat hingga menciptakan sugesti, dan juga dipergunakanlah untuk makhluk-makhluk ini untuk eksis dan juga mengikuti tren tersebut. Karena ada energinya ya ke situ. Jadi karena mereka mempercayai wujudnya. Jadi termanifestasi. Iya benar, termanifestasikan dengan wujud-wujud yang mereka bayangkan kayak gitu. Mereka bayangkan dan yakin. Jadi kalau semakin banyak wujud yang kita bayangkan kayak gitu kan mesti bakal lebih dominan. Setannya bakal lebih terkenal kayak gitu. Makanya kuat legenda mana? Gitu kan. Jadi misalkan tadi legenda calon arang nih, ntar yang dominan ya itu sosok calon arangnya mungkin muncul terus. Padahal mungkin kalau tadi kan di cerita aslinya kan sudah selesai. Karena sudah diruat semuanya, udah bersih semuanya. Tapi mungkin karena kepercayaan masyarakat yang berlanjut hingga sekarang, mungkin bisa masih menampakkan seperti ini. Contoh lainnya mungkin kalau legenda terkenal seperti Kanjeng Ratu Roro Kidul, yang masih eksis hingga saat ini kan. Juga mungkin yang lainnya ada bawahannya Nyi Roro Kidul juga gitu, dan sebagainya lah. Sabtu Palon mungkin dan sebagainya gitu. Yang ibaratnya ramalannya kayak gitu kan, yang masih dipercaya hingga saat ini gitu. Nah itu makanya itu konsep perwujudan dari kepercayaan masyarakat sebenarnya. Benar. Hantu itu ada revolusi. Ya revolusi ya, bisa dikatakan revolusi, berubah bentuknya itu. Revolusinya juga pengaruh dari budaya. Karena mindset orangnya udah beda, terus apa yang mereka tonton udah beda,
apa yang masuk di dalam kepala kan kayak gitu. Sebenarnya semuanya itu gambar ya kayak ngelukis aja kayak gitu. Misal orang abstrak emang bayangannya kayak gitu ya, mungkin mereka dilihatinnya ya yang abstrak kayak gitu loh. Tapi emang kalau dunia kayak gitu, kalau aku sendiri sih ya karena udah pernah ya pernah satu kali lah aku emang benar-benar wujud, dan wujud apa yang aku lihat itu juga ya menyerupai apa yang aku imajinasikan kayak gitu loh. Karena kalau dulu kan ada acara di TV yang emang bilang auramu kayak gitu. Menurutku aura yang kita bawa itu kan pasti ada mindset yang membayangkan setan ini kayak gitu kan. Yang mewujudkan itu mungkin kayak gitu ya, karena ya Allah alam juga kan, kita nggak bisa mengusik lebih dalam ke gaib itu. Intinya kita bercerita tentang apa ya yang ada, yang berjalan sesuai dengan kita menangkap cerita-cerita digabungan juga menggunakan pemahaman kita. Menjadi kisah kan kayak gitu, menjadi bahan sharing, tempat untuk bercerita. Karena mungkin bisa dibilang konspirasi atau apa ya, tapi memang ini adanya serunya di situ karena kita menebak-nebak nih. Iya. Dan mau nggak mau kita emang hidup berdampingan kan kayak gitu. Begitu. Karena maksudnya emang itu ada buktinya. Kalau misal ngomongin bukti lah, banyak di rekaman misal katakanlah CCTV atau apapun di rumah. Kenapa harus rumah kosong kayak gitu kan? Maksudnya coba ke mall yang ramai terus dan emang di apa kan nggak belum tentu gitu. Kadang pun di mall yang ramai kayak gitu juga masih ada fenomena-fenomena yang ganjil kan, karena ya kita emang berdampingan kayak gitu kan. Kadang juga terus dulu udah pernah bercerita bahwa misal kayak gini nih, di suatu tempat kita membuat kegaduhan kayak gitu lah. Malamnya di tempat itu tuh rame. Jadi kalau di situ aku nangkep ya, yang aku nangkep, jadi mereka itu kayak ngerekam apa yang dia lakukan siang harinya. Mereka melakukan kayak reka adegan kayak gitu loh, karena mereka udah nyerap power dari itu loh. Nah kalau itu ada istilah lainnya yang namanya ini residual energy. Iya benar, kayak ngambil kayak gitu ya. Residual itu kan artinya sisa. Energi berarti energi sisa, energi yang mungkin tersisa dari peristiwa sebelumnya. Nah peristiwa ini sebenarnya pemanfaatan budaya dan tingkat imajiner manusia pada ketakutan tertentu juga menjadi hal yang namanya residual energy ini. Iya benar. Jadi dimanfaatkanlah oleh makhluk-makhluk ini yang mungkin kita sebut hantu, setan, iblis, demi dan sebagainya untuk melakukan perwujudan ke residual energi itu. Iya benar. Jadi kayak dia memanfaatkan itu. Memanfaatkan celah itu untuk menampakkan diri, menakuti manusia di tingkat apa yang ditakuti manusia. Iya benar. Karena ada orang tua dulu lah kan bilang, semakin kamu takut, kamu malah bakal semakin poinmu untuk diperwujudkan itu semakin besar semakin gitu. Tinggi. Tapi semakin kamu berani, ya semakin menipis kan. Mungkin bisa jadi karena mereka itu kan menyerap energi negatif dari kita. Jadi bisa dikatakan atau mungkin banyak yang setuju juga, misal karena kita memancarkan energi negatif yang kuat, dia juga semakin kuat. Iya benar. Semakin besar alasan dia untuk menakut-nakuti karena sudah takut duluan. Iya benar. Karena konsep itu pun sebenarnya di kehidupan kan juga masuk akal. Iya masuk akal. Kayak kita lah, misal kita berpikiran pesimis, ya karena kita pesimis dulu terus, jadi apa yang kita lakukan pun tidak maksimal. Tidak maksimal dan kita udah ngerasa ketakutan karena udah pesimis. Tapi kalau optimis kan kayaknya semua berjalan lancar dan senang kayak gitu loh, Evan. Ya mungkin kan kayak gitu mereka pun mengambil celah kan sebenarnya kan, mengambil celah buat kita. Terus apalagi itu maksudnya yang mempengaruhi sekarang apalagi itu yang relate ya gitu ya. Yang relate dan mungkin kalau zaman sekarang yang terdekat tentu jelas tentang pengangkatan kisah. Misal diadaptasi menjadi film. Contoh tadi kayak seperti film Lampor, terus penari Desa Penari, kakak di Desa Penari, itu kan membangkitkan sebuah cerita. Iya benar. Lah budayanya di mana? Budayanya di film. Iya.
Karena apa, tingkat apa artnya, seninya itu jadi mengangkat cerita yang sudah lama tenggelam. Mungkin hantu-hantu yang dulu memerankan misal Badara Wuhi atau siapa itu, hantu-hantu yang memerankan peran-peran tersebut ini, kita katakan saja peran lah ya, Iya. karena itu kan perwujudannya difilmkan kayak gitu. Iya. Itu mungkin jadi terangkat kembali, oh aku ini sudah ibaratnya difilmkan. Iya benar, energinya Energinya semakin kuat lagi karena banyak orang yang percaya tentang sosok itu kembali gitu. Iya benar. Dan malah itu bangkit lagi. Jadi bangkit lagi. Karena apa? Karena dapat energi tentang suatu kepercayaan. Berarti ini si Badara Wuhi ini iblis yang kuat sekali ya. Iya benar. Nah mungkin di sisi lain sebelum dibikin film dan sebagainya, dia mungkin tetap Badara Wuhi, cuman tidak se-eksis sekarang. Iya, karena dia jarang menampakkan diri lagi. Iya, karena udah nggak ada ritualnya juga kan. Iya, dan sebagainya. Mungkin desanya sendiri juga katanya sudah lenyap kan, udah nggak ada kan. Nggak ada. Jadi mungkin pemujaan terhadap dia dan sebagainya itu udah nggak ada mungkin. Terus kalau jadi kita malah jadi bahas film nggak apa-apa. Terus di film itu ya sebenarnya yang membuat ya bukan nggak senang sih, tapi setelah KKN Desa Penari itu ya, itu jadi setiap orang KKN itu harus punya cerita horor. Setelah itu karena apa? Sukses kembali lagi ya kan. Nah, berarti efek budaya memang kan, berarti kan ini terasa sekali ya. Coba mungkin kita bisa ngelihat di internet atau di apapun setelah KKN Desa Penari menjadi trending, setiap orang KKN pasti ada kejadian kayak gitunya. Karena apa? Mindset mereka mau berangkat KKN aja mungkin udah kayak gitu loh. Nanti aku tinggalnya di rumah kayak gini nih. Nanti aku tinggalnya di kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya merefleksikan ketakutannya itu yang mereka ini kan. Cuman yang kayak energi-energi negatif yang di sekitarnya mereka memanfaatkan itu kan menjadi sebuah penampakan dan menjadi cerita. Akhirnya cerita juga lah. Kita sendiri kan kembali lagi ke definisi budaya. Budaya sendiri kan adalah kebiasaan yang diulang-ulang. Iya benar. Kenapa dinamakan pengaruhnya budaya? Berarti kan ini tadi diciptakan sebuah film mengangkat kisah lama, diangkat lagi menjadi trending, akhirnya menimbulkan budaya baru. Iya. Yang namanya tadi cerita horor di KKN. Iya benar. Ini kan hubungannya masih di dalam dunia mistik ya. Iya benar. Tapi pengaruh budaya kan kuat sekali berarti. Karena budayanya dari budaya membuat film atau budaya mengangkat kisah lama, akhirnya efeknya hingga bahkan bukan aplikasikan oleh hantunya sendiri, tapi juga oleh manusianya juga. Iya benar. Makanya itu kok semakin banyak kalau yang misal berpikiran negatif kan kayak dia ngarang-ngarang cerita kayak gitu kan. Tapi kalau menurutku sendiri ya mereka emang nggak ngarang, cuman mereka termindset kayak gitu loh. Kalau KKN tuh pasti, maksudnya kalau KKN itu pasti kalau ada hal-hal kayak karena mereka tamu kan di desa itu, dan KKN itu kan biasanya ditaruh di desa-desa yang mungkin perlu dibantu dan mereka di situ kan membuat program untuk kemajuan desa itu. Jadi kan kadang ada yang ditaruh di desa-desa terpencil lah kayak gitu. Makanya terkadang di desa itu juga masih banyak yang mempercayai mitos-mitos itu masih kental lah ya, masih kuat. Mereka tersuges lagi, mereka semakin takut, ya udah pasti bakalan. Karena ada temanku juga gitu ya. Setelah ini rame, temanku KKN, aku tanyain kan, di desanya itu yang habis maghrib itu udah nggak boleh keluar gitu loh. Emang udah nggak boleh keluar. Sebenarnya sama juga. Di daerah kita ini dulu memang seperti itu. Cuman karena berkembangnya zaman dan sebagainya, budaya itu mulai ditinggalkan lah. Kasusnya kan sebenarnya kan sama, bukan kasus lah, kebiasaannya, budayanya kan sama juga. Orang Jawa zaman dulu juga mungkin bahkan kayak sepertinya sih hampir di seluruh Jawa lah. Tapi kan tingkat kemajuan zaman dari masyarakatnya sendiri kan berbeda-beda juga. Kalau misalnya sini mungkin tergolong cepat ya, karena sekarang
maghrib saja sudah ya iyalah, udah kayaknya udah nggak ada yang mengikuti tradisi seperti itulah. di zaman kita aja kan maghrib masih sepak bola kayak gitu Masih, kan. iya. Maksudnya kalau belum dicariin ya belum pulang lah. Dicariin belum pulang, anak-anak. Iya, bolanya masih kelihatan ya masih main bola kan gitu. Nah seperti dulu, ini di tempat kita nih. Dulu di tempat kita karena ini ya kalau ceritanya sih seperti ini. Katanya gara-gara banyak pohon bambu, dulu kan banyak sekali. Iya benar. Itu jadi buat sarang makhluk-makhluk gaib. Nah, trendingnya sebenarnya dulu pertama itu cuma satu. Katanya ada satu anak Diculik ya. Ya apa sih ya? Bahasanya apa sih yang enak? Digondol, digawa kabur atau gimana? Disimpe lah. Ya dia dibawa oleh wewe. Kalau orang sini bilangnya wewe gombel ya. Itu setelah itu beberapa rentetan kasus yang sama juga terjadi ke anak-anak yang lainnya. Itu kan menandakan jadi kasus pertama orang ramai pada ketakutan, terus menjalar terjadinya kasus-kasus berikutnya. Itu sempat terjadi itu dulu di mungkin tahun-tahun 70 80-an lah. Itu ramai sekali di sini, wilayah sini. Karena ya itu kan tadi karena zaman dulu kan emang informasi ibaratnya dari mulut ke mulut ya gitu kan. Masih terbatas dan ibaratnya pemikiran mereka pun kan masih di situ-situ mulu kan. Jadi mereka lebih percaya dan ibaratnya powernya yang di situ tuh semakin kuat ya gitu kan buat ngelakuin hal yang sama ke setiap anak. Karena kita dewasa pun kan maksudnya kayak di tetangga lah, desa tetangga kan juga ada kasus kayak gitu juga kan, yang ketemu di mana kayak gitu kan. Tapi ya menurutku kembali lagi ke kepercayaan dan ya tadi budaya yang mereka masih percayai kan kayak gitu. Ya kayak sekarang masih ada beberapa desa yang masih rutin melakukan ruat bumi, satu suro kayak gitu. Itu kan semua tradisi. Dan perlu digarisbawahi ya, tradisi dan budaya juga beda. Budaya adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kalau tradisi itu rangkaian peristiwa yang dilakukan secara diturunkan, dilakukan juga oleh generasi terbaru. Jadi ya mungkin barangkali menggarisbawahi itu ya supaya tidak. Iya. Karena orang kadang ini kebalik nih dua-duanya ini. Budaya itu bisa tercipta kapan saja, ya begitu. Ini kayak budaya zaman sekarang, itu tradisi kan, tradisi orang Jawa ya seperti itu. Ada pakemnya. Tradisi pakem misal apa ya namanya? Bahasa krama ke orang tua itu tradisi. Tradisi ya benar. Budaya juga, tapi berkembang menjadi tradisi karena turun temurun masih dijaga. Iya, masih dijaga dan ya pakemnya kan kayak gitu. Iya, terus kalau sedangkan kalau budaya kan ya budayanya dulu kan masih kromo. Kalau sekarang nggak budaya kan enggak kayak gitu kan. Anak-anak sekarang kan udah banyak banget yang sama orang tua ngomongnya ngoko lah kalau di Jawa itu. Jadi udah budaya kebiasaan yang diterima kerama. Tapi nggak sekarang sih, mau zamanku dulu aja masih banyak kok yang nggak bisa budaya. Maksudnya bahasa kromo kayak gitu lah. Ya mungkin bisa dikatakan sudah generasi kesini lah. Nah berlaku juga kan kepada hal-hal tersebut kayak makhluk halus dan sebagainya. Sekarang WW kan udah hampir kayaknya sudah mungkin terakhir kasus WW di wilayah sini itu mungkin udah tahun 2000 berapa itu udah lama sekali. Iya itu anak itu yang kan pernah sama Kang Wahid itu yang membicarakan itu ya. Yang waktu kuliah lah, aku masih kuliah juga, yang di tempat kita yang itu kan tahun 2000-an masih bukan yang deket-deket sekarang. Itu udah lama lah itulah. Udah nggak ini banget lah ya, maksudnya udah nggak, karena sekarang juga udah ada HP, udah ada apa, jadi kayak komunikasi juga udah lebih enak kan. Kalau dulu udah sekuat dulu. Kalau dulu itu rentetan itu. Dan alhamdulillahnya dulu itu cuma satu ya, nggak berkelanjutan kayak gitu loh, karena waktu itu karena sebagian orang juga nggak percaya kalau di bawah WW kayak gitu kan. Yang menjadi janggal kan karena anak itu ditemukan kan di pohon
di pohon singkong. Iya, pohon singkong kan rantingnya kan cuma segitu kan. Maksudnya buat menampung anak sebesar itu kan seharusnya kayak gitu kan. Wajarnya, logikanya itu tidak masuk akal. Ya memang begitu. Namanya makhluk halus itu selalu di luar nalar. Iya, terus kayak ya ini bilangin tentang apa? Perubahan kayak gitu ya, perubahan budaya kayak gini aja lah. Kayak kita sering kesenian kuda lumping kayak gitu ya. Iya. Kita udah akrab banget dengar yang namanya endang, nggak tahu kalau di tempat lain namanya apa. Kalau di sini kan endang ya, yang ngerasuki orang yang endang juga. Iya, yang nari itu. Kalau dulu itu aku masih tertarik dengan itu karena mereka emang benar-benar ngelakuin sesuatu yang emang di luar nalar gitu loh. Kayak mereka bisa berdiri di ranting yang kecil kayak gitu kan. Maksudnya buat menopang badannya aja menurutku patah sih harusnya kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kebanyakan malah makan kembang, ngerokok nggak perlu mendem, ngerokok kan bisa kayak gitu loh. Jadi kayak sebuah tren yang ya cuma tren aja kayak gitu loh. Jadi mereka itu ya menurutku sih ya, kalau menurutku sendiri jadi udah beda banget lah. Kalau dulu itu emang kayak bisa dibilang kayak hampir malah kayak sirkus kayak dia melakukan hal-hal yang di luar nalar, lebih ekstrim dan di luar nalar. Kalau sekarang kan lebih maksudnya setiap orang kayaknya juga udah bisa lebih halus lah. Ini saya pernah dengar juga ini dari kenalan saya. Kenapa seni kuda lumping dulu itu kelihatannya lebih ekstrim daripada sekarang? Itu juga ada pengaruh dari budaya juga. Orang zaman dulu itu cenderung wataknya masih keras, masih kolot, dan juga pride-nya itu masih tinggi. Jadi ibaratnya melakukan hal sepele itu ya dinilai sepele. Iya. Jadi harga dirinya masih tinggi dan sebagainya. Ya bukan berarti orang sekarang harga dirinya tidak tinggi juga, tapi orang sekarang itu lebih cenderung kepribadiannya itu lebih lunak. Karena sudah terpengaruh budaya dan perkembangan zaman yang pesat lah. Jadi karakteristik dari sewaktu itu dikerasukan itu kesannya lebih halus, sudah tidak se-ekstrim dulu. Iya. Itu kalau menurut ini kenalan saya itu seperti itu. Tapi menurut saya juga masuk akal juga sih. Benar. Karena mungkin kayak gini, kalau orang dulu kan mereka pengen misal kalau berkesenian kuda lumping mendem itu kerasukan endang itu kan bumbunya, maksudnya kayak tambahan lah kayak di filmnya mungkin extras, add on lah intinya, kayak ya biar orang lebih tertarik lagi nih selain dengan tariannya DLC juga dengan tambahan bumbu-bumbu itu kayak gitu. Makanya kayak mereka juga yang nari itu memperdalam ilmunya mungkin kayak gitu kan. Mereka karena dulu kan katanya yang ikut gitu kan pasti mereka melakukan ritual buat itulah mengisi endang itu. Kalau sekarang kan mungkin kebanyakan maksudnya yang nonton kan hampir semua kan mendem lah, itu yang terjadi. Jadi kayak budaya sekarang ya kayak gitu, jadi tren kayak gitu. Jadi bocah nang kudu mendem. Ada juga yang berpendapat dari masalah itu kenapa menurunnya kualitas dari seni kuda lumping juga. Ini sebenarnya bukan bermaksud saya menjelekkan dan atau sebagainya ya. Mohon maaf kalau seperti itu, tapi kesan dari penonton ada yang berpendapat. Jadi tidak semuanya ya, karena ini ada yang berpendapat dikarenakan mungkin ritual dan sebagainya tidak sekusuk zaman dahulu. Iya. Itu memang karena orang-orangnya kan ya gitu kan, regenerasi ya itu tadi yang namanya. Jadi tapi tidak bisa dipungkiri juga memang kesenian kuda lumping semakin sedikit ya. Jadi mungkin beberapa pun juga misal kelompok-kelompok tertentu juga ada yang tariannya berbeda, ritualnya berbeda. Iya benar. Lah dari yang itu mungkin beberapa ada yang tidak menurunkan ke generasi selanjutnya kesenian itu. Makanya terputus
tidak tersampaikan atau tidak diteruskan ilmunya, sehingga mungkin yang mewarisi kesenian siki yang mungkin dianggap lunak, tidak se ekstrim dulu, tidak ibaratnya se menghibur dulu, itu mungkin ada efeknya juga karena pengaruh budaya ini juga yang semakin tergerus karena orang-orang ini sudah tidak menemukan ketertarikan dalam kesenian kuda lumping tersebut. Dan kalau dari situ juga mungkin karena kayak gini, kalau dulu kan kayak gini, kalau yang aku lihat kayak gitu ya, waktu aku kecil itu kan yang kerasukan itu kan kebanyakan penarinya dari si tim kuda lumping itu kayak gitu kan, karena yang ikut ritual penari. Iya benar, karena mereka juga mungkin punya treatment lah, kayak katakanlah kita mau acting aja kan kita ada ya kita belajar dulu, kita ketemu sutradara, baca skrip dan lain-lain kayak gitu kan. Lah kalau sekarang bedanya karena misal katakanlah si A nih lagi tampil, kadang mereka malah nggak ada yang kerasukan. Karena apa? Space-nya itu udah dimakan sama penonton kayak gitu loh. Jadi kayak mereka masuk dengan ya indangnya mereka masing-masing lah, yang nggak tahu dari mana asalnya kayak gitu sih. Makanya kalau sekarang kan malah sering terjadi kasus endang B tarung kayak gitu kan. Maksudnya jadi kayak gini loh. Itu menurutku sendiri sih ya, kalau aku jadi kayak ada rasa dibikin-bikin gitu loh. Ada keraguan karena gitu. Ada indikasi dibuat-buat. Iya, dibuat-buat. Karena menurutku ya hal gaib, mungkin kalau tarung ya tarung nanti lah, di luar aja kayaknya lebih luas loh lapangan mereka buat tarung. Kalau di raga orang kan mungkin nggak leluasa kan gitu, powernya kayaknya nggak besar juga gitu loh. Seperti mungkin kita bedah dulu, endang dulu itu apa sih? Lah sepengetahuan saya itu kalau endang itu ada yang bilang semacam jenis leluhur, ada juga yang namanya roh penunggu atau danyang, ada juga yang namanya itu penjaga. Lah dari sekian banyaknya jenis-jenis endang ini, katanya kan, karena kita katanya ya, misal ada yang mengaku saya kemasukan endang harimau. Oh iya, misal gitu. Undur-undur. Terus yang lainnya ada yang kemasukan saya endang kucing, mayit atau apa yang sebagainya lah. Nanti karena terjadi suatu terus berantem atau dan sebagainya. Itu kan kalau menurut saya ya, dipikir-pikir itu tidak logis. Memang karena apa? Mungkin ya kalau semisalkan tadi benar-benar yang penonton ini yang ikut mendemburu ini, yang kerasukan endang ini ikut kemasukan di acara kuda lumping ini, itu mungkin memang bisa saja juga dibuat-buat juga, karena kita tidak tahu lah kenapa ini dibuat-buat ini, kan kita jadi bertanya-tanya kan, kenapa mau-maunya ini orang guling begitu, seolah-olah kayak udah kerasukan yang luar biasa lah gitulah. Jadi mungkin kalau penilaian saya ya, semisalkan ini bohongan ya, semisal ini orangnya bohongan yang benar itu dari penonton ini, kalau saya mungkin menilai mungkin ada rasa kayak semacam orang-orang yang ikut mendem ini ingin unjuk sesuatu karena merasa ada kerinduan tentang seni yang mulai ditinggalkan. Lah kenapa disebut kerinduan ya? Karena seni sudah ditinggalkan, kita mungkin pakemnya sudah kurang, tidak sekuat dulu seperti tadi. Mungkin yang grup-grup tertentu yang punya tari eksklusif untuk grupnya sendiri atau ritual yang khusus yang milik grup sendiri tidak diturunkan karena dia pernah melihat grup tersebut, tapi sekarang bubar, dia tidak puas dengan penampilan dari grup tersebut, dia ingin mengekspresikan
tarian yang dia inginkan. Tarian yang dia inginkan, yang menurut dia mungkin bisa saja lebih hebat atau apa ya. Jadi intinya alasan dari dibuat-buat tersebut mungkin memang macam-macam. Ada yang unjuk gigi, mungkin aku kekuatan spiritualnya lebih tinggi dan sebagainya. Tapi mungkin kalau menurut saya fokusnya tetap lebih ke situ. Jadi intinya sebuah usaha yang mungkin mungkin orang-orang sendiri yang ikut pura-pura mendem itu, kalau pura-pura ya itu secara tidak sadar pun juga dia mengakui bahwa ada sebuah kerinduan tentang seni yang dulu itu ibaratnya mainstream. Kalau kalau sekarang ya misalnya penyanyi lah, atau mungkin dance apa gitu yang umum. Dulu yang namanya kesenian kuda lumping juga umum, sangat umum. Ibaratnya artisnya orang zaman dulu pemain kuda lumping. Karena emang dulu kan emang di acara-acara tertentu kan, misal kayak ada hajatan kayak gitu baru bisa, itu pun mahal lah zaman dulu. Zaman sekarang pun masih mahal kan. Maksudnya kita perlu ngeluarin, karena ya emang kalau menurutku sih ya mahalnya kita juga terbayar karena mereka juga punya tim dan alat-alat mereka kan juga perlu perawatan lah kayak gitu. Dan memang melelahkan juga karena durasinya sangat lama. Sangat lama. Dan yang menurutku yang ya itu sih ya bukan menjelek-jelekan yang nonton kayak gitu. Cuman kasihlah ruang dulu buat yang tampil, yang perform kayak gitu kan. Biar mereka juga maksimal kayak gitu loh. Kadang kan sampai mereka maksudnya yang lagi kerasukan pun mending diobatin dulu kan, disadarkan dulu. Ya udahlah, karena udah emang terlalu banyak orang-orang dari luar yang ikut nimbrung kayak gitu loh. Yang ikut nimbrung ya ibaratnya kayak gini lah, band kamu main tapi ada penonton yang naik ikut nyanyi semua kan barungi kayak gitu loh. Lah begitu pula juga ini kurangnya ini sebenarnya mungkin semua saja ya, generasi terbaru ini mungkin ya karena perkembangan zaman dan sebagainya, pengaruh tradisi dan budaya dari dulu tidak sekuat orang-orang generasi sebelum kita. Karena yang melakukan atau menunaikan tradisi-tradisi semisal apresiasi, hormat kepada yang lebih tua dan sebagainya kan sudah mulai ditinggalkan. Iya benar. Sekarang lah begitu pula dengan seperti menghormati sebuah seni. Kita sebagai penikmat harusnya kan hanya melihat. Iya benar. Menikmati. Tapi karena seperti tadi yang Mas akan sebutkan, misalkan seperti imbiknya ini kurang nendang atau bagaimana ya, ada keinginan dari orang-orang tersebut, jadi mungkin respectnya kurang. Iya benar. Karena respect dari penonton kurang. Karena saya juga pernah begini, saya pernah tanya orang yang nonton seni kuda lumping, kamu nonton apanya ya? Nggak tahu ya, saya cuma kesini cuma rame aja gitu. Iya benar. Saya tanya yang lain lagi, kamu nonton di sini apanya? Saya nonton ini waktu kerasukannya, waktu mendemnya. Kenapa sih ya? Karena menurut saya itu menarik gitu. Ya. Ada yang lainnya, kamu kenapa sini? Saya sebenarnya cuma ini sih, lihat keramaian aja ya. Bahkan ada yang saya tanya, jawabnya ini sih cuci mata ya. Iya. Nah dari sebanyak sekian saya tanya itu jarang atau hampir tidak ada yang alasannya itu seperti musiknya. Iya benar. Tariannya. Ada yang saya tahu itu tari apa ya? Enggak. Iya, banyak sekali. Lagunya tahu kalau lagu masih tahu karena masih kedengeran, masih ya, juga ditampilkan oleh ini ya. Tapi seperti tariannya tarian pertama, 2, ketiga urutannya bagaimana dan sebagainya, menyesuaikan lagu dan nggak ada yang tahu. Iya. Jadi esensinya apa dong nonton seni kuda lumping? Berarti waktu kerasukannya doang itu kan pertanyaan jadi timbul ke situ. Iya benar. Terus kalau menurutku juga ya, kan kayak gitu ya, mereka mau nonton kesurupan dan mungkin mereka ada temennya yang ikut. Kalau menurutku emang kalian mau unjuk kayak gitulah ya. Kalau mau ikut unjuk di situ, kalau menurutku ya mungkin izin dulu
izin sama si siapa yang punya pertunjukan kayak gitu kan. Dan mereka juga menggunakan kostum-kostum yang ya yang menarik lah. Ya ini kan supaya mendongkrak gimana ya? Karena kayak gitu nanti pun ketika ini diteruskan itu bakal menjadi budaya yang seperti itu kayak gitu loh. Jadi bukan seninya kayak gitu loh. Bukan seninya yang di situ tapi malah apa ya? Ya udah mereka cuma ngambil endang yang nggak tahu lah ya. Lah ya makanya seperti itu karena tadi alasan misalnya apa namanya? Yang ditonton berarti waktu mendem ya. Lah iya. Lah orang yang punya mindset seperti itu nonton berarti hal yang paling menarik adalah mendem. Mungkin kalau yang seperti tadi Mas Ageng bilang itu mungkin ada yang pura-pura nih. Ada yang nekat mempura-purakan kerasukan ikut mendem karena apa? Jadinya kan terlihat gitu ya. Ibaratnya itu kerasukan itu tuh malah penontonnya pada nah kan heboh. Nah orang-orang melihat dari seni kuda lumping esensinya udah nggak nonton seninya. Iya benar. Tapi nonton kehebohan dan ibaratnya ininya loh kan seperti itu. Iya, lah itu makanya fenomena itu kan aku kurang pas aja sih sama yang nonton kayak gitu. Tapi memang dia itu mengincar seperti itu ya kalau menurut saya. Kalau orang-orang ini apa katakanlah pura-pura gitulah. Iya betul. Kan udah sering kan biasanya si yang punya pertunjukan itu udah bilang dari woro-woro lah udah ada peringatan maksudnya kalau yang mau apa mendem nanti setelah acara maksudnya setelah ibaratnya acaranya yang punya pertunjukan itu selesai dulu lah nanti baru ya bebas ini. Nah sayangnya itu udah jadi budaya juga ya karena itu pengaruh budaya juga. Memang kalau di dekat-dekat sini di generasi kita ya Pak ini apa kita bahasanya ya itu sudah seperti itu menjadi budaya dan kita pun juga mencari alasan yang konkret untuk tidak melakukan mendem di saat penari aslinya mendem juga nggak ada. Iya. Jadi apa alasannya juga nggak ada loh. Kenapa sih saya kok nggak boleh mendem di acara ini? Kan memang waktunya mendem. Iya benar. Kayak gitu ya. Lagi bule siapa yang tahu? Wong saya kan tiba-tiba kerasukan. Iya benar. Jadi menjustifikasi loh. Kayak mereka membenarkan diri lah ya. Kayak gitu kan. Dia membenarkan diri menggunakan alasan nih. Loh kan setan. Saya kan kemasukan. Saya bisa apa? Terus karena kayak gini, dulu ada mungkin aku SMP lah di tempat temanku kayak gitu tuh. Maksudnya mereka emang budayanya masih kental banget lah soal kuda lumping ya mereka masih melestarikan kesenian itu. Jadi kalau ada yang apa ya kesurupan ya, yang mendem kayak gitu di bukan dari itu bakal dikeluarin ya sana nggak usah di apa di sekitar ini loh yang lagi perform karena biasanya kan latihan dia latihan kayak di halaman kayak gitu ada teras yang lumayan lebar atau di halaman rumah atau apalah pokoknya gitu. Jadi kalau ada orang nonton kayak gitu ya langsung kayak diamankan terus mereka disembuhin ya kalau mau mendem ya udah kan ini cuman latihan cuman buat orang-orang sini kayak ya itu tadi ritualnya lah mereka lagi ngelakuin apa treatmentnya kayak gitu loh buat perform ya memang seperti itu ya kalau tadi misal grupnya melakukan kebijakan itu tapi faktanya memang enggak semua grup ya yang melakukan dan biasanya kan si itu kan ditangkap apa sih bahasa Indonesia ini diundang di desa orang lain dan di desa ya mungkin buat intinya buat orang-orang yang nonton sih yang suka maksudnya apalagi sampai ngefans sama misal dari grup A atau grup B ya sebisa mungkin hormati dulu lah mereka perform kayak gitu baru kalian maksudnya mungkin izin dulu atau ya kalau misal emang setannya nggak udah gatal batal mendem ya apa sikonnya kayak gitu lah. Ya itu sih menurut saya iya juga. Jadi apa? Itu pengaruh budaya yang bertentangan dengan tradisi. Iya kan? Bener. Karena tradisinya orang Jawa itu yang harusnya lemah lembut, menghormati orang lain, santun kepada yang lebih tua dan sebagainya. Ini enggak, ini dilanggar karena budaya baru ini. Iya benar. Karena mereka orang urusan kayak gitu kan modalnya kayak kayak tadi membenarkan diri sendiri. Lah, aku kan nggak bisa apa-apa. Ini kan endangku yang kayak gitu. Maksudnya
pengaruh budaya. Berarti selama ini kamu hidup kan, lah masa ya kamu nggak punya kontrol kan kayak gitu, ibaratnya kayak gitu kan. Maksudnya itu di badan sendiri terus kamu nggak bisa kontrol, itu kan bahaya. Sewaktu-waktu dia maksudnya amit-amit lah melakukan hal-hal yang negatif terus dia berkelak seperti itu kan nggak mungkin. Aku nggak sadar melakukan itu, ya emang lakuin nggak sadar ya lucu lah kayak gitu. Ibaratnya karya orang mabuk pun kan dibuat, kalau kamu tahu aku mabuk segini terus aku nggak sadar, ya yang salah ya kan kamu, karena kamu yang ibaratnya over kayak gitu kan. Ya mungkin segitu sih ya kita cerita tentang apa EB yang enggak kita cerita pengaruh budaya. EB kan termasuk budaya itu memang yang, ya. maksudnya dulu dan sekarang itu emang udah beda lah. Dulu buat kesenian yang menurutku menarik sekali lah dulu, karena ya itu sekali lagi pengaruh budaya dalam kebudayaan mistik kita ya, yang ibaratnya karena kita terkenal ya orang Jawa dan Nusantara itu katakanlah bahkan mungkin se Asia Tenggara memang sangat suka dengan budaya mistik. iya benar, sangat suka. Dan ya itu apa, kembali lagi ngomongin malah ngomong balik ya, intinya kayak tadi kayak baik dulu sama sekarang, intinya kayak penontonnya kayak dulu lebih menikmati, emang dia benar-benar nonton ya. Kalau mendem-mendem itu ya bumbu lah. Kalau dulu kan mungkin gak sembarangan orang ya bisa langsung ikut. Iya. Kalau sekarang kan mungkin udah ya, mungkin buat pelakunya mungkin dikasih edukasi lagi, jadi yang penontonnya pun jadi tahu kayak gitu kan. Mungkin kurang edukasi juga, jadi biar saling menghormati lah yang perform sama yang nonton gitu. Ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton lah. Kita mungkin udah ngomong ngalor ngidul malah ya, udah bercerita lebar banget. Pengaruh budaya namanya kan pengaruh budaya. Karena budaya kan di Jawa apalagi ya, di tempat kita pun banyak banget lah yang masih ya entah seninya atau apapun itu gitu. Jadi buat teman-teman saya ingatin sekali lagi buat subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa buat share ke teman-temannya. Dan terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Saya Gerut Dan saya Rekat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.